Oke, selamat pagi semua. Selamat datang kembali di kelas seni, kota, dan arsitektur. Pada kesempatan ini kita sudah mencapai ke kelas kedua ya, dari 5 rangkaian kelas yang kita selenggarakan. Ya, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Hari ini kita akan dibersamai kembali oleh Bu Alia Swastika yang akan dimoderatori oleh Ridwan Syarif. Hari ini kita akan membahas tentang estetika. Jadi Kak Alia memberikan judul kelas pada hari ini dengan nama Seni dan Estetika, yaitu patung dan seni di ruang publik. Jadi menurut Kak Alia, seni ruang publik telah menjadi bagian dari pertumbuhan fisik kota dengan sejarah dan konteks yang sangat berbeda-beda di setiap ruang. Lebih daripada kosmetika bagi kota, seni dan ruang publik seharusnya mampu menjadi wahana untuk melibatkan publik dalam proses-proses yang lebih reflektif tentang ruang. Dan pada saat yang bersamaan, mencoba menjadi bagian dari praktik kehidupan kota yang dinamis. Ya, seni ruang publik membuka ruang bagi terbentuknya memori bersama warga, di mana narasi, keseharian, dan kontestasi wacana bergabung di dalamnya. Muncul dalam metafor yang imajinatif dan visioner yang diciptakan bersama antara warga dan seniman. Lantas Kak Alia sendiri adalah salah satu pengurus di Biennale Jogja ya. Kami perkenalkan kembali. Sebentar. Jadi beliau ini lulusan jurusan komunikasi Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2000 aktif menerbitkan esai-esai di jurnal akademik dan mempresentasikan penelitiannya di berbagai seminar dan lokakarya. Kemudian pada tahun 2000 dan 2004 dia menjadi editor untuk terbitan surat dan manajer artistik Cemeti Art House Yogyakarta. Kemudian pada sejak 2008 ia menjadi kurator dan direktur program di Art Gallery Jogja dan Yogyakarta. Dan sekarang menjabat sebagai direktur Yayasan Biennale Yogyakarta. Kak Alia terlibat dalam beberapa kuratorial yang cukup bergengsi ya. Salah satunya di The Past, The Forgotten Time di Amsterdam, Jakarta, Semarang, Shanghai, dan Singapura pada 2007 dan 2008. Kemudian pameran Manifesto, The New Aesthetic of Seven Indonesian Artists di Institute of Contemporary Art Singapura. Kemudian pameran Tunggal Eko Nugroho, Tintin Mulia, Wimo Ambala Bayang, dan Jompetkus Widananto. Juga pameran Song of the People, Musik and Politik in Indonesia di Seoul. Selain menjadi kurator untuk Contemporary Works Indonesia di National Gallery of Australia, Canberra pada 2019. Kemudian pada tahun 2012 ia menjadi kurator pameran yang berfokus pada seniman Indonesia di Dubai, Art Dubai 2012 dalam program Maker. Kerja kuratorial internasionalnya misal di berbagai co-direktur estetik di The Ninth Gwangju Biennale Roundtable di Korea Selatan bersama 5 kurator lainnya dari Asia. Kemudian pada 2017 ia menjadi kurator pameran seni kontemporer dan perhelatan Europalia Arts Festival di 4 museum di Belgia dan Belanda. Akhirnya pada 2015 ia mendirikan studi on art practice yang menerbitkan jurnal Skripta, sebuah media diskursus seni kontemporer berbasis di Yogyakarta. Dan 2019 ia menyelesaikan penelitiannya membaca praktik negosiasi seniman perempuan dan politik gender Orde Baru melalui hibah cipta media ekspresi. Selanjutnya nanti akan
dikenalkan kembali oleh Syarif dan Kak Alia sendiri. Gitu. Kak Adit sudah masuk ya? Sudah, Sat? Oke. Kak Alia Kak sudah Alia masuk? sudah ada? Halo Kak Alia. Alia? Halo, Alia? Sudah online? Sebentar ya, kita... Oke, saya mungkin sambung langsung ke summary dari yang minggu lalu ya. Kita bicara soal Binale ya, dalam kaitan ke pembentukan identitas kota. Di mana sebenarnya yang disampaikan oleh Alia Swastika adalah bagaimana seni bisa membongkar kehidupan sehari-hari dan kemudian bisa membantu untuk merekonstruksi ulang dengan sebuah maksud atau intensi agenda seni tertentu gitu. Dicontohkan ada terjadi di Guangzhou di mana ada semacam untuk membangun seni, juga membangun kota, membangun fasilitas dan sebagainya. Tapi hal tersebut juga memiliki dampak yang negatif apabila kita hanya melihat dari kulit-kulitnya saja. Disinilah ia menggarisbawahi bahwa Binale sendiri bisa membantu untuk membangun identitas kota gitu ya, dan kualitas diskursus itu harus tetap dijaga. Ia meneruskan bahwa pada hakikatnya setiap kota memiliki potensi dan nilai seni masing-masing otentik, karena itu perlu adanya spirit gotong royong kolaboratif dalam merekonstruksi ulang terbatasnya pemahaman pemaknaan tentang seni pada masyarakat untuk menggali potensi tersebut. Ini hadir untuk masyarakat kota yang kreatif, berbudaya dan berjiwa seni dengan cara membingkai identitas kota melalui peristiwa Binale. Yang selalu dijaga di dalam Binale adalah lomba di dalam masyarakat, fenomena kota yang terjadi. Pada akhirnya untuk kuliah yang minggu ini gitu ya tentang di ruang publik, seni dalam ruang publik, ada kalimat yang menarik dari Alia waktu saya diskusi dengan beliau adalah bagaimana seni itu mampu mendekonstruksi arti sebuah monumen gitu, dan kemudian merekonstruksi ulang supaya nilai-nilai monumen ini tetap terjaga gitu. Monumen dalam artian ini bisa jadi adalah sebuah kenangan yang dicintai oleh warganya, keseharian dan semangat kolaboratif yang terus dikembangkan. Mungkin itu dari pengantar dari saya untuk sebagai moderator untuk sesi kali ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Alia. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, dan kita berjumpa di pertemuan kedua untuk kelas seri Kota Identitas Estetika. Dan ya terima kasih sekali untuk Omah Library yang sudah mengorganisir acara ini. Dari pertemuan yang pertama kemarin, saya sangat senang melihat teman-teman, terutama dari bidang arsitektur ya, sangat antusias untuk mencoba melihat kota dalam perspektif yang lain, mungkin yang agak di luar teori arsitektur, yaitu seni dan estetika, dan di situ masuk ke identitas. Di pertemuan kedua, kita akan bicara, sebenarnya tidak jauh berbeda ya, dengan maksudnya masih dalam satu payung dengan apa yang kita bicarakan dalam pertemuan pertama kemarin. Kita melihat bagaimana identitas kota dibentuk melalui kegiatan-kegiatan kesenian. Bagaimana setiap kota atau pemerintah kota berharap untuk menciptakan satu citra baru yang itu juga mengikat masyarakatnya atas apa yang terjadi di kota masing-masing. Saya kira dalam pertemuan kedua ini kita akan lebih membahas proyek atau karya-karya seni yang ada di ruang publik. Jadi ini juga merupakan salah satu
kecenderungan yang sebenarnya sudah cukup lama ya, kita punya sejarah yang cukup lama bagaimana patung atau karya-karya seni menghiasi ruang kota. Dan terutama dalam konteks yang sekarang, kalau kita mengingat kembali, sebentar ya saya sambil cari filenya ya. Kalau kita mengingat kembali peristiwa gerakan kelompok kulit hitam akhir-akhir ini, salah satu yang kemudian juga menjadi isu penting adalah gerakan-gerakan yang kemudian meruntuhkan atau demonstrasi-demonstrasi yang banyak sekali terjadi di berbagai kota, mencoba untuk mempertanyakan kembali makna, sejarah, dan bagaimana patung-patung di tengah kota itu kemudian muncul sebagai bagian dari identitas kota. Di Boston, di London, di Bristol, mereka meruntuhkan patung-patung tokoh yang dianggap punya kontribusi dalam perbudakan atau kolonialisme, dan gerakan ini juga kemudian meluas di berbagai kota di Eropa dan Amerika, terutama termasuk misalnya di Belgia. Nah, saya kira ini menarik untuk menjadi satu titik poin untuk memikirkan ulang patung-patung atau monumen-monumen kota yang yang selalu ada dan belakangan menjadi bagian dari kehidupan kota di berbagai belahan dunia. Ya, jadi kita hari ini akan lebih berfokus pada 3 konsep ini, yaitu seni publik, kota, dan estetika urban. Nah, kalau kita membicarakan estetika, biasanya memang estetika ini dilihat sebagai bagian dari filsafat seni. Artinya dia menjadi koridor atau payung besar yang membantu kita untuk memahami sebenarnya bagaimana makna seni dan praktek seni dalam terutama pada masa modern gitu ya. Nah, tetapi kemudian beberapa dekade terakhir pembahasan tentang estetika sendiri meluas ke topik-topik yang lain seperti estetika lingkungan, estetika urban, yang dimana estetika urban kemudian juga berhubungan dengan teori arsitektur dan pengalaman estetik yang lahir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, estetika ini juga sangat dekat kaitannya dengan pengalaman indrawi. Ya. Jadi kalau kita berada dalam satu lingkungan ruang gitu, kita kemudian juga melihat bagaimana tubuh kita atau indera kita merespon objek-objek atau bangunan atau lingkungan secara umum yang kita temui. Jadi pengalaman indrawi ini menjadi salah satu yang cukup membedakan misalnya dengan pengalaman kita ketika berada dalam museum atau ruang-ruang tertutup, karena memang kita lebih banyak tidak terdistraksi oleh orang lain atau oleh objek-objek lain, oleh bangunan lain, dan biasanya relasi antara subjek penonton dengan seni lebih berfokus pada relasi dua arah. Sementara dalam konteks estetika urban dia menjadi sesuatu yang jauh lebih luas. Nah, biasanya juga saya kira teman-teman sudah cukup akrab kalau membicarakan estetika urban, kita juga kemudian meluas membicarakan teori-teori lain dalam kajian perkotaan atau geografi manusia, teori perencanaan, dan kritisisme arsitektur misalnya. Sebentar. Oke, nah kalau kita membicarakan secara khusus seni publik kota, mungkin kalau di Jakarta teman-teman sudah sangat dekat imajinasinya dengan patung-patung yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya yang paling terkenal tentu saja adalah patung Selamat Datang di Bundaran HI. Di sekitar situ juga ada beberapa patung lain seperti patung Sudirman ketika kita mau masuk ke Jalan Sudirman, atau di
ada patung pembebasan Irian Barat di lapangan Banteng dan lain sebagainya. Sebagian besar kalau patung publik di Indonesia, terutama yang sifatnya monumental atau menjadi bagian dari identitas kota itu dibangun memang pada masa Soekarno gitu. Dan secara khusus Soekarno banyak bekerja sama dengan Edi Sunarso, salah satu pematung Indonesia yang sangat senior. Jadi pada saat itu Soekarno secara khusus mengirim beberapa seniman, salah duanya adalah Edi Sunarso dan Afandi, untuk belajar seni di India. Dan ketika mereka kembali, Soekarno meminta mereka untuk mulai menjadi bagian dari upaya membangun identitas kota di Indonesia pada saat itu. Nah, kita mungkin akan berbicara dalam konteks yang lebih luas ya. Jadi itu tadi adalah ilustrasi bagaimana Jakarta, identitas kota Jakarta dibangun melalui public art, seni-seni patung yang berskala besar. Dan pada saat yang sama kita bisa melihat bagaimana pengaruh atau kebijakan-kebijakan pemerintah secara langsung mempengaruhi pembentukan identitas kota tersebut. Kalau dalam kasus Jakarta tadi, Soekarno misalnya yang langsung turun tangan dalam upaya membentuk identitas kota melalui patung-patung yang sebagian didesain sendiri, sebagian kemudian merupakan hasil diskusinya dengan para seniman, terutama Edi Sunarso pada saat itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh patung-patung yang kita bisa lihat secara permanen ada dalam ruang kota, dan karenanya dia menjadi bagian dari pembentukan identitas kota yang langsung, gitu, karena selalu ada gitu. Kalau kita datang ke Jakarta atau melihat website atau melihat publikasi tentang Jakarta, patung Selamat Datang misalnya selalu menjadi bagian dari publikasi visual tentang Jakarta. Ini merupakan proses panjang pembentukan identitas itu ya. Nah, artinya yang kemudian sering dihubungkan dengan gagasan identitas kota adalah proyek-proyek public art yang sifatnya permanen. Proyek yang sifatnya permanen ini juga seringkali bersifat skala besar, monumental, sering juga berkaitan dengan sejarah dan ideologi politik tertentu yang ada atau hidup pada masa patung itu dibuat. Misalnya itu tadi ideologi Soekarno gitu, makanya kita juga karena kedekatan Soekarno dengan sosialisme, kemudian kita mendapatkan hibah dari Rusia, itu patung Pak Tani misalnya. Jadi selalu ada konteks-konteks sejarah dan ideologi politik di belakang politik tersebut. Nah, kalau kita tadi membicarakan kebijakan, tidak semua kota memang kemudian melihat pentingnya membangun identitas kota melalui public project gitu ya. Biasanya dia menjadi bagian dari dekorasi gitu, ketimbang kemudian melihatnya sebagai bagian propaganda. Itu yang akhir-akhir ini terjadi gitu ya. Ada beberapa model propaganda seni yang sifatnya tidak terlalu monumental dan lebih merujuk pada estetika sehari-hari. Misalnya di tahun 80-an, saya kira kalau teman-teman mengalami masa ini gitu ya, kita sangat dekat dengan propaganda tentang KB, keluarga berencana. Gitu. Nah, pada saat itu Departemen Penerangan dan bekerja sama dengan BKKBN ya, Balai Badan Keluarga Berencana Nasional, membuat satu kampanye besar-besaran tentang pentingnya KB, dan ini menjadi salah satu program Orde Baru yang paling sukses gitu. Salah satu bentuk kampanye misalnya mereka meminta atau mendorong warga untuk membuat imajinasi tentang keluarga kecil di banyak kampung ya. Biasanya ada di ruang-ruang publik kampung. Jadi sebelum kita masuk gapura perkampungan atau di sebuah titik tengah di kampung itu, kita melihat ada satu relief gitu ya, bentuknya seperti relief dibuat dari semen, dan di situ memproyeksikan apa sih keluarga ideal di Indonesia. Nah, ini
menjadi bagian dari imajinasi visual, kolektif memori masyarakat Indonesia, terutama yang hidup di desa-desa pada tahun 80-an. Ini adalah salah satu contoh yang cukup berbeda dengan monumen-monumen skala besar yang biasanya dibangun oleh pemerintah bersama seniman. Jadi ada sama-sama propaganda tetapi memakai dua pendekatan yang berbeda. Nah, kalau dalam skala yang lebih besar, skala global, pemerintah-pemerintah di beragam kota di dunia sekarang melihat pentingnya membubuhkan seni. Jadi tidak lagi hanya berfokus pada gagasan patung gitu ya, tetapi lebih proyek atau instalasi. Jadi tidak lagi misalnya membayangkan patung seorang tokoh di ruang publik, tetapi juga mengundang seniman untuk bekerja menciptakan bentuk-bentuk yang lebih imajinatif sebagai bagian dari identitas kota. Banyak sekali yang kemudian terjebak gitu ya pada gagasan patung-patung skala besar dan monumental. Dan tentu saja dengan skala yang sangat besar, bentuk yang sangat monumental, memang beberapa proyek seniman di ruang publik ini berhasil menjadi, karena sifatnya yang sensasional gitu ya, berhasil menjadi satu imajinasi visual baru bagi kota tersebut. Ini misalnya yang sangat terkenal adalah proyek Anies Kapoor, Cloud Gate di Chicago. Jadi siapa saja yang kemudian datang ke Chicago pasti ingin datang ke tempat ini gitu ya, ke patung ini dan berfoto di situ. Jadi ini menjadi sebuah landmark baru bagi kota Chicago dan kita bisa melihat bagaimana Anies Kapoor berusaha untuk menangkap kehidupan urban. Jadi skylight, skyscraper, semuanya bisa terekam dalam bentuk ini ya. Jadi ini bentuknya awan dibuat dari stainless, aluminium stainless yang sangat kinclong gitu ya, gitu. Jadi setiap kali terang, hari terang, kita bisa melihat bayangan sebuah kota ada di sana. Dan ini yang kemudian juga menjadi imajinasi baru atas gambar gerak, karena kotanya bergerak, kadang-kadang kalau pesawat lewat di situ atau burung-burung lewat di situ, kita bisa menyaksikan proyeksinya di bentuk Cloud Gate ini. Dia tidak menjadi patung yang statis gitu ya, karena memproyeksikan apa yang berlangsung di luar. Ya ini memang salah satu contoh yang sangat fenomenal dari patung ruang kota, instalasi ruang kota. Nah, ini adalah ini agak berbeda dengan kasus Anies Kapoor tadi. Kalau Anies Kapoor tadi memang diminta oleh pemerintah untuk membuat patung-patung skala besar yang memunculkan satu gagasan ruang yang baru. Gitu. Contoh kedua yang kemudian kita akan lihat adalah bagaimana patung-patung atau instalasi ini menjadi bagian dari ruang tertentu. Di sebelah kiri misalnya kita melihat Museum Mori di Jepang, di daerah Roppongi, dan pemilik Mori, karena ini private museum, kemudian memasang satu karya yang sangat monumental dari Louis Bourgeois di halamannya. Jadi Louis Bourgeois kemudian menjadi bagian dari ruang di Roppongi itu sendiri. Atau contoh yang lain, ini saya agak lupa nama senimannya, beberapa konteks atau contoh yang relevan adalah bagaimana seniman diminta untuk merespon stasiun-stasiun subway. Saya kira ini contohnya di New York, tapi kita melihat fenomena ini terjadi di hampir seluruh kota di dunia yang memiliki subway. Biasanya seni memang kemudian menjadi bagian yang penting dalam pembentukan identitas sebuah stasiun gitu. Saya pernah mengikuti satu tur di Singapura, di mana perusahaan pengelola kereta bawah tanah di Singapura bahkan mempunyai tur spesial untuk melihat karya-karya seni yang ada di stasiun subway di Singapura. Jadi ini kita diajak berkeliling dari stasiun satu ke stasiun lain dengan
seorang guide yang menjelaskan mengapa misalnya karya-karya, konsep-konsep dan karya-karya tertentu muncul di stasiun tertentu yang biasanya memang sangat dekat relasinya dengan sejarah dan wilayah konteks sosial di wilayah stasiun tersebut. Jadi ini agak berbeda ya antara apa yang dimunculkan oleh Anies Kapur yang kemudian justru dia menjadi proses placemaking, dia membuat ruang melalui karyanya, sementara yang kedua kita melihat bagaimana karya-karya seni atau instalasi kemudian mengisi ruang-ruang tertentu dan memberi imajinasi baru terhadap satu lingkungan yang cukup spesifik, entah itu museum, entah itu subway, atau biasanya juga ada di City Hall ya, yang selalu biasanya ada karya seni. Ini juga menjadi konteks yang menarik. Ini adalah G.T. Scala, seorang seniman India. Jadi karya ini tercatat sebagai karya dari seniman India internasional pertama di Eropa. Kita bisa melihat di situ G.T. Scala memanfaatkan imajinasi visual tentang petunjuk di ruang kota ya. Jadi itu kan kelihatan teman-teman bisa melihat kalau kita pergi keluar kota di jalan tol biasanya selalu ada penunjuk arah atau penunjuk kilometer gitu ya. Nah di situ G.T. Scala kemudian memanfaatkan imajinasi itu menjadi bentuk yang lebih abstrak untuk menunjukkan bagaimana hampir semua warga kota sekarang adalah warga yang selalu mobile, selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lagi, dan bagaimana perluasan ruang kota selalu muncul dengan pembangunan infrastruktur baru gitu. Jadi di sini dalam kasus Vienna di mana dia membuat Wina di Austria, dia membuat satu metafora bagaimana kota Wina kemudian sekarang berkembang terjadi gentrifikasi dan berhubungan dengan kota-kota kecil lain di sekitarnya. Dan karya ini kemudian diletakkan di salah satu ruang di mana ada persimpangan antara Wina dan kota-kota lain di sekitarnya. Nah, bentuk yang kedua atau karakter kedua dari public art kemudian bersifat temporer gitu ya. Jadi ada beberapa kasus di mana seniman diminta untuk membuat karya hanya untuk periode tertentu saja, misalnya 6 bulan, 3 tahun, 5 tahun gitu. Jadi ada periode waktu yang sangat spesifik. Dan ini sangat mempengaruhi gagasan atau material yang kemudian dipilih oleh seniman, karena kita harus berpikir tentang ketahanan material misalnya. Kalau kita membuatnya untuk permanen dan untuk 3 bulan atau 6 bulan, itu biasanya seniman punya kemungkinan material yang berbeda-beda. Kemudian juga ada kemungkinan untuk menjadi lebih interaktif atau partisipatif, karena memungkinkan seorang seniman untuk mengajak audiens menjadi bagian dari karya tersebut. Atau bisa jadi public art yang sifatnya merespon gagasan-gagasan kuratorial tertentu, karena dia adalah menjadi bagian dari peristiwa seni ya, seperti festival atau proyek-proyek kota. Misalnya sekarang banyak berlangsung design week, itu juga seringkali kuratornya meminta seorang seniman untuk membuat karya yang hanya dipasang selama masa itu. Artinya ada gagasan kuratorial yang kemudian ditawarkan oleh kurator dan artis atau seniman merespon gagasan tersebut. Kita masih ingat kalau yang sifatnya temporal ini adalah perdebatan yang cukup keras ketika Djoko Avianto memasang karya bambu di dekat Bundaran HI di situ. Nah, kita kemudian ini juga membuka percakapan atau wacana yang berkaitan dengan estetika kota gitu. Mengapa misalnya bambu? Bagaimana kemudian bambu berhubungan dengan sejarah Jakarta? Apakah ada bentuk-bentuk yang atau material atau konteks yang displaced gitu ya. Jadi tidak cocok dengan waktunya, tidak cocok dengan ruangnya gitu.
saya masih ingat saat itu ada banyak sekali diskusi online terjadi di berbagai platform, dan bagi saya ini merupakan diskusi yang sangat produktif bagi relasi antara seni, estetika, dan arsitektur kota. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang kasus tersebut. Ini adalah contoh karya yang sifatnya temporer. Di sini ini adalah Jenny Holzer. Mungkin teman-teman sudah cukup sering ya melihat imaji ini. Jadi salah satu bentuk instalasi public art yang cukup populer akhir-akhir ini adalah penggunaan billboard kota sebagai ruang bagi seniman untuk berkarya. Jadi Jenny Holzer memang seniman yang sangat terkenal bekerja dengan teks, dan biasanya menggunakan LED atau teks-teks bergerak yang kemudian diaplikasikan di ruang-ruang yang sangat menjadi landmark yang sangat kuat bagi kota itu. Kita melihat di sini misalnya dia memasangnya di 42nd Street, salah satu billboard yang nomor 1 di kota New York. Tetapi tentu saja ini gagasannya bersifat intervensi ya, karena biasanya kalau kita melihat billboard di kota itu kan selalu menjual sesuatu, mengajak kita untuk mengkonsumsi. Nah, proyek-proyek semacam yang dilakukan Jenny Holzer dan banyak sekali seniman kemudian bekerja dengan metode yang sama, mencoba untuk memberi eskapisme dari utopia tentang mengkonsumsi itu. Jadi bagaimana kita kemudian lari sedikit dari gairah untuk terus membeli, terus mengkonsumsi, dan mencoba menawarkan kritisisme pemikiran di sana. Ini adalah salah satu yang paling terkenal, kata-kata ini, protect me from what I want, terutama juga merespon gagasan want itu sebagai representasi dari gairah mengkonsumsi. Dan ini dipasang hampir 2 bulan, sehingga orang bagi warga New York ini menjadi sesuatu yang sangat distintif pada saat itu. Contoh kedua, ini lebih bersifat statis. Saya ingin memberikan contoh dari seniman yang cukup terkenal, Ugo Rondinone, dan dia pertama kali melaunching project ini di Liverpool. Jadi setelah melakukan riset dan berdiskusi dengan seniman, karena dia berdiskusi dengan kurator, karena dia diundang untuk menjadi bagian dari Liverpool Biennale pada saat itu, saya kira ini tahun 2018, dia menciptakan satu karya yang sangat kontras dengan lingkungan di mana karya itu muncul. Jadi karya ini dipasang di depan halaman Tate Museum, salah satu landmark penting di kota Liverpool, dan ada di pinggiran dock ya, jadi tempat-tempat di mana kapal berlabuh. Dan pada masa lalu dalam sejarah kota ini menjadi ruang yang sangat penting. Titanic misalnya berangkat dari dock ini. Nah, Ugo Rondinone kemudian menciptakan satu bentuk yang sangat kontras, jadi teman-teman bisa melihat ini semua dibentuk dari benar-benar batu ya. Jadi cukup sederhana sebenarnya materialnya, batu yang didapatkan dari sekitar semacam gurun di sekitar Inggris, dan kemudian memberi warna yang sangat cerah, warna yang sangat bahkan sangat berbeda dengan lingkungan sekitarnya yang lebih historical gitu. Nah, setelah di Liverpool, Ugo kemudian membawa patung-patung ini, dia mereproduksinya, jadi pada akhirnya ada 7 patung ini yang dibawa ke berbagai tempat, tidak hanya di Eropa, tetapi kemudian juga terbang ke Amerika. Dan ketika dipasang lengkap, dia menjadi instalasi yang disebut sebagai Seven Magic Mountains. Jadi mountains-nya kita juga melihat direpresentasikan oleh material batu di situ. Gitu. Ada kontras antara sesuatu yang dibuat oleh manusia dan sesuatu yang datang dari alam.
Jadi memang secara bentuk dia lebih abstrak gitu ya. Jadi bagi warga yang menarik adalah warna misalnya, atau bentuk yang aneh, bentuk yang kalau kita juga bicara keseimbangan di situ, karena sulit juga untuk menyusun batu-batu itu dengan bentuk yang seperti itu untuk seimbang dan stabil gitu. Dan bentukan abstrak ini yang kemudian memberi ruang bagi warga kota untuk bisa membangun imajinasi mereka. Itu dua contoh dari proyek-proyek yang sifatnya temporal ya, atau tidak permanen atau bersifat sementara dari public art. Nah, sebenarnya kita juga bisa melihat kalau kita membicarakan fungsi atau role atau mengapa public art menjadi penting dalam konteks kehidupan kota, kita bisa melihat di sini ada public art memberi nilai kultural dan identitas komunitas. Di sini disebut bahwa penting bagi warga kota sekarang untuk mencari satu penanda yang memungkinkan mereka bisa saling bertaut, karena ada ketakutan atau seringkali disebut juga bahwa kota di mana-mana sekarang hampir sama gitu ya. Kalau kita datang ke sebuah airport di Singapura, di Korea, di Australia, di Amerika, arsitekturnya hampir sama. Kota-kota atau bentuk-bentuk bangunannya hampir sama. Semua memakai gedung-gedung tinggi misalnya. Dan bagaimana kemudian warga kota bisa merasa berbeda atas kotanya, punya perasaan bahwa ini kota saya. Itu salah satunya dibentuk melalui adanya karya-karya seni di ruang publik. Lalu yang kedua, juga memberi ruang bagi seniman untuk menjadi kontributor dalam pertumbuhan atau pembentukan nilai-nilai cultural itu, nilai-nilai budaya itu. Karena sebagian besar ada seorang seniman mempunyai cara atau pendekatan tertentu yang memungkinkan gagasan-gagasan yang sifatnya personal atau interpretasi yang sangat individual muncul menjadi bagian dari imajinasi kolektif gitu ya. Dan kemudian dia harus bekerja sama dengan perencana, pembangun, teknisi, dan bahkan juga komunitasnya untuk mewujudkan gagasannya. Jadi mau tidak mau seorang seniman juga harus mampu meyakinkan tim yang cukup besar itu, juga pengambil kebijakan, mengapa nilai atau imajinasinya menjadi penting untuk diperkenalkan atau dibagi dengan masyarakat yang lebih luas. Jadi bagaimana mempertemukan nilai-nilai personal individual dengan kepentingan yang lebih besar. Ini bukan tugas yang mudah saya kira ya. Kita harus melihat bahwa proses meyakinkan, proses mencari keterkaitan antara idenya dengan konteks sosial itu adalah sesuatu yang sangat challenging bagi seniman ketika dia diminta untuk membuat public art gitu. Tapi pada saat yang sama, kemungkinan dan tantangan ini juga memungkinkan seniman untuk menjadi bagian dari advokasi di ruang kota. Nanti kita akan membahas lebih jauh tentang ini. Lalu ada tadi kita sudah membahas di kasus Anies Kapur bagaimana karya ini alih-alih hanya sekedar menjadi dekorasi, dia juga bisa membangun satu bayangan yang lebih konkret tentang ruang dan waktu. Di sini selain disebut karya Anies Kapur, kita juga membaca ada di situ proyek dari Christo dan Jean-Claude yang baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu, dan Christo dan Jean-Claude ini memang mempunyai proyek di banyak tempat. Jadi memberi sense of placemaking ya, bagaimana ruang dibentuk melalui karya itu. Lalu juga yang penting dari adanya public art adalah proses yang dibangun, di mana seniman bekerja sama dengan banyak pihak, banyak stakeholder, dan ketika seniman menawarkan konsepnya, sebenarnya bukan hanya gagasan estetik yang sedang ditawarkan, tetapi lebih luas lagi dia sedang menawarkan sebuah nilai.
nilai sosial, nilai politik, nilai budaya yang seringkali tidak disadari. Jadi sesuatu yang biasanya hanya given, terberi atau taken for granted, kemudian dipertanyakan ulang, diuji kembali, dan pada akhirnya kita berbagi sesuatu yang sama, sesuatu yang kita mempertanyakan sesuatu yang sama melalui karya-karya seni. Jadi ketika misal bagi arsitek atau teknisi ketika bekerja untuk sebuah proyek, kemudian mereka mempelajari juga nilai-nilai baru yang ditawarkan oleh seniman. Disinilah kemudian kolaborasi dan persebaran nilai menjadi penting. Ya, kalau kita membicarakan nilai dan konteks politik dari public art, saya kira ada beberapa contoh menarik yang kita bisa bicarakan gitu. Jadi kalau dulu misalnya public art seringkali terutama yang sifatnya monumental dan dipesan oleh pemerintah tertentu, mereka biasanya punya sifat glorifikasi gitu ya. Jadi ingin menunjukkan kemenangan atau posisi yang dominan dari kelompok penguasa kepada rakyatnya misalnya, atau membuat rakyat percaya pada ideologi-ideologi tertentu yang mereka usung. Tetapi sekarang saya kira seniman mempunyai ruang yang lebih luas, kebebasan berekspresi yang lebih terjamin gitu. Jadi public art seringkali juga punya ruang untuk menjadi ruang, punya kemungkinan untuk menjadi ruang untuk mengkritisi atau mempertanyakan sesuatu. Ini adalah proyek yang dibuat Michael Rakowitz sama di tahun 2018 di Trafalgar Square. Ini tidak permanen. Saya kira 2 tahun biasanya ada di sana. Nah, ini ada kesalahan ketik ya. Jadi judulnya The Invisible Enemy Should Not Exist. Michael Rakowitz sendiri adalah seniman yang keturunan Irak dan Yahudi. Jadi dia sangat tertarik untuk melihat kembali budaya-budaya Irak, terutama berkaitan dengan konteks kolonial, kemudian konteks pasca perang, dan situasi antara kawasan Arab atau Timur Tengah dengan apa yang terjadi di Eropa. Nah, kalau teman-teman perhatikan, karya ini dibuat dari material yang sangat sederhana, yaitu kaleng-kaleng makanan yang menjadi salah satu komoditi penting bagi negara Irak. Jadi ini mungkin kayak kaleng sarden, kaleng daging kering, kaleng olive, buah zaitun yang dikalengkan gitu ya. Yang itu memang sangat penting bagi kehidupan Irak diaspora. Jadi banyak sekali orang-orang Irak yang tinggal di luar negeri selalu ingin kangen gitu ya sama masakan-masakan lokal dan minta dikirimi makanan-makanan ini dalam bentuk kalengan. Nah, Michael Rakowitz kemudian mengumpulkan kaleng-kaleng itu dan membentuk patung ini. Nah, patung ini sendiri adalah patung yang merujuk pada bentuk patung legendaris yang ada di Bamiyan di Afghanistan. Patung ini dihancurkan ketika perang Afghanistan. Jadi sebenarnya Afghanistan mempunyai budaya Buddhis yang cukup kuat di wilayah Bamiyan. Jadi ada banyak sekali patung-patung peninggalan kepercayaan Buddha di sana. Tetapi pada perang tahun 90-an dan 2000-an patung-patung ini dihancurkan. Nah, Michael Rakowitz kemudian merekonstruksi ulang beberapa bentuk patung ini dan menggunakan kaleng-kaleng makanan komoditas Irak sebagai material utama untuk patungnya. Jadi di satu sisi dia mempertanyakan secara kritis tentang penghancuran patung-patung itu, penghancuran simbol-simbol agama atas nama perang politik dan ekonomi. Di sisi yang lain juga mengangkat identitas kebudayaan orang Iran gitu dalam sebuah ruang yang ada di London gitu. Jadi menjadi sesuatu yang cukup luas gitu ya pembahasannya. Di orang London
belajar lagi tentang sejarah apa yang terjadi di Afghanistan, di Irak. Tidak harus selalu public art sekarang kemudian hanya membicarakan sejarah masyarakat itu sendiri di sana. Justru pertanyaan-pertanyaan yang kritis tentang perang, kolonialisme ini menjadi sesuatu yang sangat menantang bagi seniman. Proyek yang sama atau ide yang sama misalnya bisa kita lihat pada karya Ai Weiwei di Berlin. Jadi kalau teman-teman melihat di setiap pilar itu dia memasang life jacket ya. Jadi pelampung yang biasanya karena refugee kan biasanya datang dengan kapal dan kapalnya kapal kecil sehingga bagi mereka selalu ada kemungkinan untuk tenggelam, hanyut gitu dan life jacket ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bertahan hidupnya para refugee. Nah, ada 14.000 life jackets dari refugee yang kemudian dikumpulkan oleh Ai Weiwei dan dipasang di satu gedung yang ini kita bisa melihat di Concert House di situ dan saya kira bertahan selama 2 atau 3 bulan di Berlin. Ini adalah beberapa contoh dari karya seni publik yang kemudian tidak hanya mengglorifikasi, tetapi justru memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan kita sekarang, mempertanyakan nilai yang kadung mapan, mempertanyakan bagaimana pemerintah atau masyarakat secara luas memperlakukan para pengungsi, soal diskriminasi, soal kolonialisme, dan banyak persoalan-persoalan lain yang kemudian muncul dan terbicarakan melalui adanya karya-karya di ruang publik. Jadi saya kira kembali ke pengantar saya di awal, kalau kita kemudian melihat lagi sejarah patung-patung kota yang ada di Indonesia, mempelajari apa yang ada di balik itu, saya kira kita bisa mencoba untuk menggali pemikiran-pemikiran kritis juga, bagaimana melihat patung-patung tersebut dalam konteksnya yang sekarang. Lalu ke depan juga penting untuk melihat bagaimana proyek-proyek seni yang memunculkan karya-karya seni ruang publik sebenarnya belum terlalu banyak kita temukan di Indonesia, tetapi ini menjadi satu tantangan bersama bagaimana meyakinkan pemerintah misalnya untuk memberi ruang yang lebih besar pada upaya-upaya untuk memperkenalkan seni ruang publik. Karena saya kira berbeda dengan kebiasaan orang ya, kalau kita nonton seni biasanya masuk ke galeri atau masuk ke museum, di situ selalu ada jarak sosial, ada jarak kelas yang harus ditembus. Kalau orang tidak terbiasa datang ke galeri komersial misalnya, mereka nggak akan masuk gitu. Begitu museum, kadang-kadang museum berbayar atau event-event seni banyak yang berbayar. Nah, proyek-proyek ruang publik, seni ruang publik ini biasanya juga berupaya untuk mendekatkan seni dengan masyarakat di satu sisi, dan di sisi yang lain juga memberikan kemungkinan masyarakat untuk membangun imajinasi bersama dalam satu ruang dan waktu bersama. Saya kira ini menjadi satu proses yang penting ya kalau kita membicarakan pembentukan identitas kota bersama. Dan biasanya memang hal ini tidak dilihat sebagai kebutuhan primer gitu, karena selalu menganggap lebih penting membangun sekolah atau lebih penting membangun tempat ibadah, membangun pos polisi misalnya ketimbang meluangkan anggaran untuk proyek seni publik. Kalau di Jogja misalnya ada satu inisiatif dari para pematung, tapi sifatnya hanya 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi memasang karya-karya patung di sepanjang jalan Mangkubumi atau Malioboro, atau juga kemudian berpindah ke wilayah Kota Baru pada 2 tahun yang lalu. Tapi ini juga sifatnya cukup sporadis gitu ya, dan karena keterbatasan budget, jadi hanya bisa berlangsung dalam skala kecil. Tapi saya kira ini cukup menjadi inisiatif, karena juga inisiatif seniman ya, jadi bukan pemerintah yang memesan kepada seniman, tetapi seniman mencoba menegosiasi kepada dinas
tata kota untuk meletakkan patung di situ. Saya kira kita membutuhkan negosiasi-negosiasi yang lebih intens dan aktif dengan pengampu kebijakan sehingga gagasan patung ruang publik ini lebih bisa diterima sebagai bagian dari upaya pembangunan ruang kota. Saya kira itu dulu pengantarnya. Kita bisa berdiskusi lebih panjang. Untuk membahas ini saya baca banyak sekali pertanyaan. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah bertanya. Dan ya, saya mengakhiri pengantar ini sampai di sini. Ya, silakan. Oke. Ya. Lia, ini langsung saja dengan pertanyaannya karena waktunya terbatas. Banyak yang menanyakan tentang polusi nama kali ya. Sedangkan hal itu sebenarnya dimulai oleh Dennis Scott Brown sama Robert Venturi untuk karya arsitektur yang banyak terinspirasi dari Las Vegas gitu ya. Jadi banyak memampang nama-nama ikonografi gitu ya, dan simbol-simbol tertentu ya di dalam taman ruang publik kayaknya besar kayak gitu. Mau minta komentar ke Alia tentang hal tersebut dalam kaitan ke ruang publik kota gitu ya. Apakah itu jadi semacam kritisisme juga yang dilakukan oleh warga kota? Silakan Kak Alia. Sebentar. Ya, memang saya kira ini kecenderungan itu tadi ya. Kalau kita tadi membahas globalisasi, kita punya kecenderungan untuk meniru apa yang terjadi di kota lain. Saya kira gagasan tentang nama sebagai identitas kota, sebagai landmark ini juga muncul dari proses yang semacam itu gitu. Bagaimana gagasan tentang kota global muncul. Bentar, saya ganti ini dulu ya. Bagaimana gagasan tentang ruang global muncul sebagai keinginan untuk menyatakan diri sebagai warga global gitu. Jadi kalau di Amsterdam ada tulisan I love Amsterdam yang besar, kenapa kita di Indonesia tidak bisa membuat hal yang sama gitu. Bahkan sekarang di pantai Parangtritis gitu kan dibuat I love Parangtritis besar sekali, dan orang kalau datang ke Parangtritis hanya kemudian tujuannya berfoto di tempat itu gitu, di situs itu. Saya kira ini proses yang tidak hanya terjadi dalam konteks dekorasi kota ya, atau hiasan-hiasan kota, karena kalau kita melihat teori sosial, misalnya ada yang disebut sebagai the McDonaldization of society. Jadi ini berangkat dari gagasan bagaimana McDonald yang awalnya hanya hadir di Amerika, kemudian tiba-tiba menjadi fenomena yang kita temui di seluruh dunia. Ini bagian dari proses globalisasi identitas yang berlangsung secara masif gitu ya. Kalau di satu sisi saya melihatnya sebagai kecenderungan masyarakat global yang memang saling meniru, tapi di sisi lain kemudian ada upaya-upaya misalnya untuk mencoba menghacking gitu, atau apa, hacking, menabrak tatanan-tatanan yang seperti itu. Kalau di Jogja dulu ada seniman Samuel Indratma misalnya, yang kemudian membuat instalasi berbentuk aksara Jawa. Pada saat itu belum banyak ya dibuat bentukan aksara Jawa, karena itu tadi biasanya selalu I love Amsterdam, I love Jakarta, I love Surabaya atau di mana-mana. Tetapi kemudian dia membuat satu ikon baru yang berbasis aksara Jawa. Jadi ini merupakan cara kota-kota atau ruang-ruang lokal untuk berhubungan, berkomunikasi dengan cara berpikir global, tetapi menggunakan imajinasi dan identitasnya sendiri. Jadi ini globalisasi jadinya ya, menjadi lokal tetapi juga global. Saya kira komentarnya itu aja. Itu ya, saya kira itu bagian dari kosmetik kota yang global yang memang ada di mana-mana. Malah ada yang berkomentar, ini dari diskusi Pak Ari Albita dengan Rafmi Fitriani, sampai ini ekspresi ketidakpercayaan perlu ditulis besar-besar. Seperti itu. Sebagai kritik menurut saya sangat menarik ya kali ya, dan itu wajar terjadi. Mungkin mendambakan sesuatu yang lebih dalam daripada cuma penampangan sebuah teks yang sangat general gitu atau global gitu ya. Iya.
Seperti Ya, karena biasanya bagi pemerintah itu jauh lebih mudah ya menghabiskan uang untuk sesuatu yang kelihatan hasilnya, gitu kan? Hasilnya jelas ada di Instagram semua orang misalnya. Jadi ketimbang kemudian berspekulasi untuk bentuk-bentuk baru, mereka lebih baik meniru sesuatu yang sudah pasti berhasil. Jadi memang ada apa ya, jarak antara keinginan seniman atau arsitek untuk berpikir lebih kritis dengan persoalan penganggaran kota misalnya, atau keinginan pemerintah kota untuk membangun identitas yang jauh lebih sederhana gitu, menghindari kompleksitas itu justru kadang-kadang. Yes. Oke. Mungkin perlu dibicarakan tentang mekanisme juga ya kali ya. Mekanisme pengadaan tulisan itu apakah melalui seniman atau dinasnya Biasanya langsung? enggak ya. Saya kira kalau cuma bentuk-bentuk seperti itu lelang dari kontraktor aja saya kira. Mungkin seniman juga nggak mau sih kalau disuruh membuat seperti itu. Nah itu mungkin buruknya mekanisme kita yang perlu kita kritisisme ya, bahwa seniman harus dilibatkan di dalam pembentukan ruang publik kota ya. Ya, mungkin itu ya. Oke, lanjut ya kali ya. Pertanyaan dari Endah Tisnawati. Bagaimana dengan munculnya seni dari komunitas yang dipasang di area publik? Bagaimana proses penerimaan publik terhadap seni dari masyarakat awam? Mungkin ini tertarik dengan street art juga ya kali. Mungkin terkait dengan kuliah minggu depan juga ada kaitannya. Ini yang mana? Ini ya, seni dari komunitas yang dipasang di ruang publik gitu. Saya kira tadi kita sempat membahas, biasanya seni komunitas itu muncul ketika kita mengadakan festival gitu kan. Jadi saya kira di setiap kota hampir semuanya punya festival, misalnya yang di Jogja terkenal itu Festival Kesenian Yogyakarta, sekarang menjadi Festival Kebudayaan Yogyakarta, atau salah satu yang sangat fenomenal juga Jember Fashion Carnival itu ya, yang kemudian membuat Jember menjadi punya posisi yang kuat dalam peta industri kreatif misalnya. Nah, biasanya seni-seni dari komunitas itu muncul ketika berlangsung festival-festival semacam itu. Dan ini menarik karena menunjukkan respon yang sangat genuine, respon yang sangat jujur gitu ya dari komunitas tertentu. Kalau kita ingat, seni komunitas itu juga sesuatu yang selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu mungkin lebih terasa ketika kita mempersiapkan upacara 17-an misalnya. Kita membuat tiba-tiba menghias kampung kita menghias perumahan, tiba-tiba ada banyak unsur merah putih di tempat itu, dan saya kira seringkali ada seniman kampung ya yang kemudian berperan, tiba-tiba ada sesuatu bentuk yang menarik misalnya di situ. Itu kan sebenarnya bisa dilihat sebagai seni komunitas. Hanya kadang-kadang seperti yang saya bahas kemarin, karena gagasan kita tentang seni itu sangat dibatasi oleh gagasan modern, jadi yang kita lihat sebagai seni cuma lukisan yang ada di museum atau patung-patung yang dianggap penting. Padahal seni itu ada dalam kehidupan sehari-hari, termasuk misalnya itu tadi, kita menggarap kampung ketika mau 17-an, membuat instalasi-instalasi tertentu, itu bagian dari seni komunitas yang ada di ruang publik gitu. Jadi ini juga sebenarnya kita tidak bisa remehkan proses ini ya. Bagaimana kota-kota atau kampung-kampung di Indonesia ini bergerak melalui itu kan juga shared memories ya, memori yang ingatan yang dibagi bersama atas peristiwa 17 Agustus yang kemudian mempengaruhi warga untuk membuat sesuatu. Yang kedua misalnya kita bisa lihat di fenomena mereka membuat instalasi untuk pawai sebelum lebaran, takbiran itu ya. Kalau teman-teman ingat peristiwa takbiran, itu saya tertarik sekali bagaimana warga membangun sendiri seni komunitas mereka. Jadi ada yang membuat instalasi masjid, membuat instalasi ketupat, menurut saya ini sesuatu yang sangat menarik gitu. Tapi kenapa oleh orang seni kadang-kadang ini tidak dilihat sebagai seni gitu kan? Padahal itu adalah sesuatu yang dibuat oleh warga dengan prinsip estetika tertentu, artistik tertentu gitu. Dan kemudian muncul di ruang publik gitu. Jadi saya kira justru ruang publik harus dimaknai ulang, termasuk peristiwa
takbiran itu harus dilihat sebagai bagian dari festival ruang publik ya, karena disitulah warga kemudian mengambil alih sebuah ruang yang tadinya jalanan bersama dan itu menjadi bagian dari panggung untuk menunjukkan identitas mereka. Saya kira ini kontestasi ruang yang sangat menarik antara warga yang ingin menggunakannya untuk takbiran atau festival dengan para pengguna motor, pengguna mobil gitu. Dan di situ kan kemudian kelihatan gitu. Orang-orang yang naik mobil mereka sambil menikmati instalasi-instalasi yang dibuat warga itu gitu ya. Jadi saya kira pertanyaannya sangat menarik dan penting untuk menempatkan kembali apa yang kita sebut sebagai seni komunitas itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Menuju 17-an, sebelum Lebaran, sebelum Idul Adha, ini sebentar lagi kita akan lihat dan itu semua adalah hasil seni ruang publik yang dibuat oleh komunitas. Ya, lanjut lagi ya Kak Alia. Ya. Kalau vessel, ini ada pertanyaan dari Pak Arawita komentar gitu ya. Di New York itu masuk dalam urban art atau monumen, tanda tanya gitu ya. Karena skalanya yang besar. Begitu juga Oculus Calatrava di New York WTC di Station gitu ya. Mungkin ini pertanyaan kali, bagaimana irisan dengan arsitektur gitu misalnya. Bangunan sebagai seni juga sampai sebagai sebuah monumen di tengah-tengah ruang publik gitu ya. Ada komentar mungkin kali ya? Ya, saya kira kita sempat membahas di kuliah pertama ya, ketika kita membicarakan seni dan arsitektur. Sekarang memang hampir relasinya menjadi sangat kuat dan saling mempengaruhi gitu. Jadi ada banyak sekali arsitek-arsitek yang kemudian menciptakan gagasan bangunan itu dengan prinsip atau dengan imajinasi patung gitu. Jadi saya kira itu menjadi karya seni dengan sendirinya ketika kemudian soal imajinasi, soal bayangan estetik itu muncul, karya arsitektur dia pasti menjadi seni gitu. Dan kalau kita membicarakan misalnya ini tadi di WTC gitu ya, selalu ada, sebenarnya ada juga misalnya di Washington atau di mana ya, yang monumen korban perang, itu kan selalu juga kita itu menjadi bagian dari peringatan atas sebuah tragedi atau peringatan atas peristiwa-peristiwa penting di suatu tempat gitu. Jadi selalu ada keinginan pemerintah untuk mengenangnya melalui sebuah bentuk fisik. Dan biasanya memang kemudian yang terpikirkan adalah bangunan ketimbang seni misalnya. Tetapi saya kira kemudian ada banyak sekali cara merespon. Saya kira di WTC itu menarik karena kemudian ada seniman yang merespon dengan buffalo itu kan. Kalau teman-teman ingat ada viral seorang gadis kecil yang menarik banteng yang besar di dekat WTC itu gitu ya. Nah, saya kira ini menarik menjadi ruang kontestasi artinya gitu. Entah itu disengaja atau tidak, seniman kemudian merespon bentuk-bentuk monumental dengan sesuatu yang sifatnya penuh humor, spontan, intervensional gitu kan. Dan ini membuat ruang publiknya menjadi dinamis gitu. Jadi tidak hanya imajinasinya dibentuk oleh vessel yang besar atau bentukan yang bangunan yang monumental, tetapi juga dipengaruhi oleh konflik-konflik ruangnya dengan bentuk-bentuk lebih kecil yang diciptakan seniman gitu. Jadi justru saya kira sangat menarik adanya negosiasi dan kontestasi antara seniman dan arsitek ini. Oke, Kak Alia, saya menarik banget buat ngelihat bagaimana kita perlu membuka kotak-kotak yang di kepala kita gitu tentang wacana seni dan ruang publik itu kan. Iya, karena ada ruang publik sendiri kan selalu berubah, nggak mungkin statis. Ada aksi-reaksi dialog antara dalam dan luar gitu ya. Skala besar dan skala kecil yang waduh asik betul gitu ya. Ini ada tanggapan dari Tasya. Wah, baru saja nanya pendapat tentang instalasi bambu Joko Avianto di pusat Jakarta, ternyata masuk bahasan. Saya pikir tadi sudah dibahas ya tentang permanensi, tentang bagaimana temporary dan bagaimana diharapkan seni di ruang publik itu bisa memancing partisipasi warga. Saya pikir sudah dibahas ya. Kalian mau di-highlight lagi? Dan mungkin tadi saya sempat membahas pertimbangan material gitu kan. Artinya
itu saya nggak terlalu paham proyek siapa, tetapi ketika memilih seniman tertentu, misalnya Joko, saya kira dalam apa pembicaraan seni kontemporer kita tahu pasti Joko bekerja dengan bambu gitu kan. Nah, kemudian ketika bambu sebagai material yang punya konotasi tertentu kan, bambu itu biasanya muncul dalam ruang lingkungan yang lingkungan yang alamiah gitu ya, misalnya di hutan atau di wilayah agrikultur gitu. Tapi kemudian ketika bambu itu dipindahkan dalam ruang seperti area Bundaran HI yang memang sangat urban, sangat beton, sangat stainless gitu kan. Terus bambu itu punya makna apa di situ? Itu kan yang kemudian harus kita pertanyakan lebih lanjut. Itu bisa menjadi diskusi. Apakah si pembuat atau yang punya ide mengundang seniman bambu ini ingin memberikan kontras antara situasi industrial atau situasi urban yang megapolitan dengan bayangan atas alam misalnya melalui bambu atau bagaimana. Itu yang menurut saya agak kurang jelas. Jadi kenapa harus bambu, kenapa harus bentuk itu gitu. Karena biasanya itu yang kemudian membuat relasi ya antara ruang di sekitarnya dengan publiknya. Nah, itu yang menurut saya belum terjawab dari perdebatan soal ruang Joko Avianto kemarin. Apakah kalian mempertanyakan tentang kurasi dari karya tersebut gitu? Kenapa ya sebagai latar belakang? Iya, betul. Jadi saya kira kadang publik perlu ya ada satu statement gitu. Jadi kita tahu. Catatan kuratorialnya ya. Bukan cuma untuk mempertanyakan anggarannya, kan kemudian kemarin yang banyak dibicarakan anggarannya, tetapi juga dengan pernyataan kurator kita akan mempelajari hal baru gitu. Kita misalnya melihat bagaimana seorang kurator dalam proyek itu kemudian memberi makna baru atas bambu, atas bentuknya, atau keinginan untuk membangun imajinasi baru atas wilayah tersebut. Itu kan yang kemudian belum terjawab di luar soal budgetnya. Iya. Itu ada kuratornya nggak kalian? Kalian pernah dapat informasi? Saya nggak terlalu paham, tapi saya kira ada konsultan ya. Mungkin tidak disebut sebagai kurator, tetapi ada konsultan. Oh, mungkin transparansi ke publiknya yang perlu ada ya. Jadi perlu ada intelektualitas. Biasanya selalu disebut. Seperti tadi kita membicarakan GT Skalap ya. Kalau teman-teman ingat yang seniman India yang membuat arah-arah itu tadi loh, arah jalanan kemudian dibentuk itu, ketika saya ngecek di internet, ada banyak sekali wawancara dengan GT Skalap untuk membicarakan karya itu. Jadi ketika karya itu dibuka di ruang publik, atau ada konferensi pers, ada pernyataan kurator, ada pernyataan seniman yang membuat orang bisa mengerti gagasan yang ditawarkan oleh senimannya. Jadi ada komunikasi dua arah ya, bukan hanya nih warga kota kuberi sesuatu, nikmatilah, kan bukan gitu prosesnya, tetapi ada yang lebih panjang di situ. Yes. Yeah. Oke, kita lanjutin ya. Ini ada pernyataan dari Juliana Susi tentang tulisan tadi ya, papan reklama ya, mungkin saja Jane Holzer bisa menjadi solusi. Ya kita menantikan hal tersebut ya ke Alia yang lebih diskursif lah daripada Jane Holzer, saya pikir ya. Ya, saya pikir memang Jane Holzer sudah termasuk seniman yang cukup senior ya. Jadi memang mungkin dia yang pada awalnya membuka kemungkinan pendekatan ini gitu. Tetapi saya kira kalau teman-teman tahu ada seniman Indonesia, F.X. Harsono. Saya kira teman-teman cukup familiar dengan namanya, pernah juga mempertunjukkan atau memutar video artnya di tempat yang sama dengan Jenny Holzer ini tadi. Jadi pada saat itu dia diundang oleh sebuah museum di New York, dan museum ini mengorganisir bagaimana video-video art ini bisa diputar di billboard kota New York, termasuk salah satunya di 42nd Street yang sangat fenomenal itu, dan ada karya seniman Indonesia di situ. Jadi saya kira setelah Jenny Holzer menggunakan ruang itu menjadi tempat putar yang prime time ya. Jadi itu primer, kalau sudah pernah diputar di situ, biasanya seniman-seniman itu jadi satu kebanggaan tersendiri gitu. Dan kita pernah ada seniman Indonesia yang pernah
berpartisipasi di situ. Gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri pasti yang agak sulit kan negosiasinya ya, karena itu dijual dalam 1 jam aja ada berapa ratus juta yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk membayar billboard gitu. Justru di sinilah sebenarnya nilai penting dari proyek-proyek semacam ini, karena dia mencoba bernegosiasi atau membuka kemungkinan, membuka dialog dengan kelompok katakanlah yang lebih kapitalis gitu ya. Mungkin nggak ruang kota, pemerintah kota yang biasanya mendapat banyak sekali keuntungan dari iklan-iklan yang muncul di billboard, kemudian semacam merelakan sedikit keuntungannya untuk memberi ruang apresiasi agar warga kota bisa menikmati seni di billboard itu. Ini yang kemudian memang menjadi tantangan. Jadi yang disebut seni sendiri bukan pada bentuk videonya atau pada bentuk teksnya, tapi seluruh proses untuk bernegosiasi, untuk berbicara itu menjadi satu seni, mungkin seni institusional ya, karena kita mempertanyakan posisi pemerintah kota terhadap ruang-ruang publik. Karena di mana-mana kalau kita berhenti di lampu merah yang kita lihat hanya iklan gitu kan, terutama perumahan, produk, restoran baru gitu kan. Jadi kita selalu didorong untuk memperkuat hasrat mengkonsumsi. Nah, proyek-proyek semacam ini kan mencoba untuk mengurangi hal-hal tersebut gitu ya. Mencoba untuk melihat lagi ruang kota, bisa nggak ruang kota memberi kita kadang-kadang sesuatu yang sangat provokatif atau sesuatu yang puitik atau sesuatu yang imajinatif. Oke, kali ya. Kita lanjutkan kali ya. Mungkin masih sisa 10 menit nih, kita bahas dulu ya. Tadi Yunian Susi meneruskan dengan lapangan Banteng, sebuah contoh yang permanen tadi. Tapi sudah memperhatikan tatanan ruang sekitar. Saya juga kurang tahu apakah ada campur tangan seniman ya dalam pengisian ruang publik kota yang termasuk di lapangan Banteng. Mungkin kalau yang lapangan besarnya memang itu seniman, tetapi kemudian tata ruang yang barunya mungkin masih lebih banyak didominasi pemerintah gitu ya. Saya kira ketika masa Pak Ahok waktu itu kan kita melihat ada beberapa inisiatif, misalnya bukan di lapangan Banteng, tetapi saya kira lapangan Banteng pada saat itu sempat terbicarakan Kalijodo ya, kalau teman-teman masih ingat ada ruang revitalisasi kampung, kemudian itu dibuat menjadi ruang publik dan melibatkan misalnya seniman-seniman street art gitu. Jadi saya ingat ada beberapa teman yang kemudian menggambar di Kalijodo misalnya. Nah, ini adalah satu proyek yang di mana pemerintah mensinergikan antara kerja arsitektur dengan kerja seni, tapi pada saat yang sama itu adalah advokasi sosial. Kalau lapangan Banteng saya kira karena skalanya sangat besar, bentuknya sangat besar dan juga sejarahnya, jadi mungkin prosesnya butuh sesuatu negosiasi yang lebih rumit ketimbang Kalijodo ya. Kalau Kalijodo kan baru, lebih kecil gitu. Jadi saya kira hal-hal skala ini juga perlu dilihat lagi. Jadi kalau kita ingin melakukan intervensi terhadap ruang yang besar ya kita harus bersabar untuk waktu yang sangat lama saya kira. Oke, lanjut kali ya ke pertanyaan Rima tuh nyambung. Siapa yang pihak yang berhak dan berwenang untuk menentukan identitas kota untuk kemudian dibahasakan lewat seni publik? Ini lebih ke otoritas, dan ketika seniman diminta untuk membuahkan karya seni publik dalam konteks kota, siapa yang paling berhak untuk mengkonfirmasi dan menyetujui bahwa karya atau gagasan memang sudah mewakili identitas kota tersebut? Seberapa besar harusnya suara warga kota dalam pembentukan identitas dan penyetujuan karya sebagai bagian dari publik yang akhirnya mengkonsumsi karya tersebut? Nah, ini kaitan lanjut dari lapangan Banteng tadi. Silakan Kak Alia. Ini saya kira juga berlanjut dengan beberapa pertanyaan di bawah. Iya, lebih diskusi jadi bisa direspon sekaligus. Iya, jadi kemudian saya akan respon sekaligus karena misalnya tadi merespon karya bambu di Bundaran HI itu menurut Abieta ini tidak ada kuratornya. Jadi menurut dia perlu kritik juga terhadap proses-proses pembentukan seni publik itu. Nah, ini berkait kalau kita ngomongin kritik, kita juga
kemudian membicarakan prosedur kan. Mungkin saya sendiri tidak terlalu ahli ya kalau membicarakan prosedur gitu. Karena memang saya kira setiap kota punya aturan yang berbeda, setiap wilayah punya cara-cara sendiri, tetapi saya kira menjadi penting bagi seorang kurator atau seorang seniman untuk terus melihat kemungkinan-kemungkinan baru di mana gagasannya bisa diperkenalkan kepada publik yang luas melalui ruang yang lebih besar gitu. Saya kira kalau di Jogja misalnya sekarang agak lebih mudah ya, karena justru biasanya pemerintah senang dengan gagasan seni di ruang publik ketimbang misalnya menggelontorkan dana yang lebih banyak untuk pameran di galeri. Karena kalau di ruang publik kan jelas dilihat oleh banyak orang gitu ya. Jadi justru di sini kita punya kemungkinan untuk bernegosiasi lebih jauh dengan pemerintah. Salah satu yang misalnya banyak kemudian direproduksi oleh pemerintah kota besar, misalnya proyek video mapping ya. Jadi saya kira teman-teman sudah beberapa kali menyaksikan misalnya kalau di Jakarta waktu itu di Fathahillah di sekitaran museum kota ya. Jadi ada teman saya sempat juga mengerjakan yang di katedral. Di katedral besar itu di dekat Pasar Baru itu dia membuat video mapping di situ. Ada yang kemudian mengerjakan di Museum Jakarta. Jadi saya kira public art yang digital atau interaktif atau yang lebih bersifat spektakel ini lebih disukai oleh pemerintah. Jadi biasanya didukung. Jadi kalau di Jogja bahkan ada sebuah festival yang berlangsung selama 3 minggu disebut sebagai Sumonar. Itu biasanya memang membuat public mapping, video mapping skala besar di bangunan-bangunan yang landmark. Jadi kalau teman-teman ingat di Jogja ada titik nol itu ya, di situ ada Bank BNI yang sangat landmark yang sangat kuat di Jogja, di sebelahnya kantor pos itu menjadi tempat untuk video mapping ya. Nah, dalam hal ini prosesnya cukup mulus gitu karena seorang seniman atau kurator datang ke pemerintah mengajukan proposal, kemudian pemerintah juga senang dengan gagasan itu, kemudian kurator dan senimannya menciptakan desain atau bagaimana kemudian proyek itu akan berjalan dan mempresentasikannya ke pemerintah, dan kalau pemerintah oke itu tinggal jalan gitu. Jadi biasanya proyek-proyek yang sifatnya spektakel ini cukup mudah prosesnya, tapi saya nggak tahu ya kalau seperti IWW tadi, misalnya yang life jacket tadi, kalau kita di Jogja memasang di Istana Gedung Agung kepresidenan dengan life jacket dari Rohingya, pengungsi Rohingya, saya kira itu sesuatu yang sangat kontroversial. Dan justru kalau seniman kan senangnya mencari kontroversinya itu kan, ketika IWW melakukan itu gitu. Dan negosiasi dengan pihak otoritasnya itulah yang kemudian menjadi bagian dari seninya. Jadi bukan hanya seni sebagai bentuk, tapi the whole process untuk meyakinkan orang lain. Tadi kita sudah membahas ya, public art ini juga soal mendistribusikan nilai-nilai yang berbeda. Mendistribusikan kepada pemerintah, mendistribusikan kepada tukang bangunan, kepada arsitek, cara berpikir yang berbeda. Dan menurut saya itu yang menarik dari proses penciptaan seni publik. Jadi kalau otoritas memang sangat berbeda-beda antara kota satu dengan kota lainnya gitu. Mungkin Jogja agak lebih beruntung karena pemerintahnya punya kesadaran bahwa seni dan budaya itu adalah aset yang besar dari kota kan. Jadi proyek-proyek semacam ini cukup mudah mendapat dukungan. Oke. Clear kali ya. Ini kita 2 pertanyaan lagi habis kita tutup dengan kesimpulannya. Ada dari Nurudin, saya penasaran dengan vandalisme sehingga penghancuran patung-patung yang dianggap rasis di berbagai wilayah Eropa. Apakah vandalisme itu bisa diartikan sebagai bentuk kontra artistik untuk merekonstruksi ulang kesakralan wajah kota yang problematik? Silakan Kak Alia. Saya cari. Oke, ini ketemu. 04. Tadi saya sempat menyinggung ya sebagai pengantar bagaimana sekarang pembicaraan tentang seni ruang publik menjadi relevan dengan peristiwa penghancuran patung-patung itu. Justru
dia membuat kita bertanya ulang gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara nilai kultural atau nilai sejarah yang muncul dalam sebuah patung, apakah itu sesuatu yang disepakati bersama gitu. Nah, sebenarnya dalam konteks penghancuran patung-patung kota itu kan kita bisa melihat bahwa patung itu atau orang itu disebut pahlawan dalam kacamata si pemenang gitu kan. Dalam kacamata orang yang menuliskan sejarah dia disebut pahlawan. Tetapi bagi orang yang kalau kita berhubungan dengan sejarah perang misalnya, bagi korban-korban perangnya dia bukan pahlawan, atau bagi orang yang pernah mengalami perbudakan, anak cucu yang pernah mengalami perbudakan, orang-orang ini bukan pahlawan gitu. Nah, di Belanda sendiri misalnya salah satu yang diserang itu adalah patung JP Koen, Jan Pieterszoon Koen gitu ya, di kampung halamannya di Hoorn di Belanda. Jadi pada saat itu dia membunuh, pada awalnya dia datang ke Indonesia dan membunuh 30.000 orang Banda. Sampai orang Banda hampir punah karena peristiwa ini, dan disitulah dimulainya perbudakan di Indonesia. Ini termasuk salah satu patung yang sangat menimbulkan perdebatan. Banyak sekali yang ingin patung itu diruntuhkan. Nah, saya kira yang menarik misalnya kalau ini tadi Nuruddin menyebutnya apakah kontra artistik. Saya kira bukan pada persoalan artistiknya. Yang dituntut oleh orang-orang ini adalah memunculkan kembali sejarah dari patung-patung yang ada. Jadi ketimbang misalnya mengglorifikasi kemenangan atau tokoh-tokoh yang sebenarnya penjahat perang, kenapa kemudian tidak membuat patung yang sifatnya mengenang korban misalnya, atau membuat patung yang sifatnya lebih relevan dengan situasi-situasi masa sekarang misalnya. Saya kira itu sama sekali bukan kontra artistiknya yang dipermasalahkan, tapi memang narasi dari patung itu sendiri gitu. Walaupun kemudian ada yang membela ya, apakah kemudian itu kan bagian dari sejarah. Ketika ada perbudakan, ketika ada perang, munculnya penjahat perang, itu menjadi bagian dari sejarah. Dan munculnya orang-orang ini, monumen-monumen ini dalam ruang kota itu menunjukkan juga dinamika sejarah kota tersebut. Kalau kemudian patung-patung itu harus semua diruntuhkan, artinya masyarakat kota sedang mengubah sejarah kota itu. Nah, ini kemudian banyak sejarawan, terutama sejarawan yang berpihak pada narasi besar pemerintah itu tidak setuju gitu. Tapi menurut saya yang menarik justru di sini, semua orang punya haknya untuk menuliskan sejarah. Nah, waktu itu saya sempat terlibat dengan sebuah pameran. Kebetulan kami menggarap patung Jan Pieterszoon Koen tadi gitu. Tetapi teman saya Iswanto, jadi dia adalah dia diundang untuk berpameran di Amsterdam. Waktu itu kebetulan saya kuratornya. Dia punya ide yang sangat menarik karena patung JP Koen ini dibuat dalam bentuk lilin. Jadi kalau kita ngomong penghancuran, kita pamerannya di gereja gitu. Ini bukan penghancuran yang radikal gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin lilin, kita membakar, lama-kelamaan kan wajah si Jan Pieterszoon Koen itu akan hancur ya. Karena lilinnya sudah leleh, terbakar gitu. Tetapi pada saat yang sama, tindakan membakar lilin dalam sebuah gereja itu relevan. Karena memang itu kan terbiasa terjadi ya, ada upacara membakar lilin di gereja. Jadi kita tidak dianggap melakukan penghinaan terhadap Jan Pieterszoon Koen, tetapi justru banyak sekali simpati dari pihak sejarawan di Belanda terhadap proyek itu untuk mempertanyakan kembali posisi Sun Koen dalam sejarah. Jadi saya kira kadang-kadang seniman memang harus kreatif juga. Jadi saya sedang berpikir ketimbang misalnya menghancurkan patung-patung itu, kita bisa menutupi atau kita bisa, itu kan tindak performatifnya ya. Jadi menghancurkannya itu performance untuk menunjukkan perlawanan gitu. Tetapi sesudah menunjukkan perlawanan lalu apa? Itu yang perlu kemudian dipikirkan lebih lanjut. Luar biasa. Oke Kak Alia, mungkin saya pikir waktunya sudah kan beberapa hal juga sudah dibahas sebelumnya sih sebenarnya menurut saya. Kita bisa simpulkan gitu Kak Alia?
Ya. Mungkin closing statement dari kalian sebelum saya simpulkan. Saya kira kalau dari saya, kita itu tadi ya, kita sendiri sebagai pelaku, entah teman-teman di arsitektur atau teman-teman di kesenian, harus selalu mempertanyakan ulang gagasan yang sudah mapan tentang seni publik sebagai sesuatu yang awalnya kan kita selalu berpikir itu harus monumental, harus punya nilai propaganda atau punya sesuatu yang katakanlah bahkan abadi gitu ya. Tapi sekarang saya kira menjadi penting untuk melihat seni-seni publik dalam konteks yang spesifik pada ruang dan waktu gitu. Karena identitas kota sendiri kan terus berubah, identitas sebuah tempat itu terus berubah. Apakah kita selalu berpikir untuk menciptakan sesuatu yang abadi? Saya kira itu juga sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Dan kita bisa mencoba mengulik juga kalau kita diberi kesempatan untuk mengerjakan ruang publik atau bekerja dalam konteks menciptakan seni publik di kota, bisa nggak kita menggunakan ruang ini sebagai cara untuk memberi kemungkinan atau memberi kesempatan bagi warga yang tidak punya suara untuk menyuarakan identitasnya di situ. Saya kira apa yang dilakukan Michael Rakowitz tadi yang saya contohkan menjadi menarik gitu ya, karena dia membicarakan kelompok minoritas, keturunan Irak di Inggris mungkin tidak banyak gitu ya, tetapi menarik bagi warga yang lain, bagi warga Inggris secara umum untuk melihat kembali sejarah relasi antara Inggris dan Irak atau secara umum antara yang berkuasa dengan yang terpinggirkan gitu. Nah, saya kira penting untuk melihat lagi nilai-nilai semacam ini dalam kerangka menciptakan seni ruang publik gitu. Jadi kita sebagai pelaku penting untuk selalu bersikap kritis dan punya kesadaran bahwa identitas kota itu akan selalu berubah. Oke, Kak Alia. Saya tutup ya Kak Alia dengan kesimpulan. Ya. Dari kuliah Alia Swastika tentang seni dan ruang publik, beliau membagi banyak sekali ide untuk bisa menerobos, membongkar kestagnanan yang ada, bahwa semua itu lintas wilayah, lintas waktu, lintas pelaku yang sebenarnya ada di belakang atau beyond the estetik gitu ya. Kita nggak bisa lihat satu karya itu cuma estetiknya aja gitu. Tetapi hal tersebut penting untuk memancing sebenarnya perdebatan di ruang publik, di mana membutuhkan sebuah transparansi akan sebuah prosedur mengenai bagaimana seni itu bisa muncul di ruang publik. Nah, itu sebenarnya terkait dengan kritisisme yang terjadi dari diskusi kita yang ada sebenarnya sangat luar biasa ya. Semuanya sebenarnya mengharapkan ruang publik kota yang lebih diskursif gitu, yang memancing sebuah inovasi supaya kita bisa tanggap terhadap apa yang terjadi di sekitar kita dengan lebih sensitif gitu. Tidak hanya di dalam lingkup batas lokal, tetapi juga global gitu ya. Kaitan ke hal social value dan placemaking, Kak Alia juga memberikan sebuah keyword seperti kebebasan berekspresi untuk mempertanyakan segala sesuatu, bahwa ruang-ruang permanen, ruang-ruang temporary itu dari seni itu dipakai untuk bisa menajamkan bagaimana saya pikir demokratisasi dari sebuah ruang publik, dan akhirnya seni yang merupakan milik kita bersama akan bisa tumbuh dan menjadi subur gitu ya pemahamannya, dan sedikit banyak menjadi lebih dalam dari waktu ke waktu. Saya pikir itu aja Kak Alia, penutup dari saya. Tadi ada pertanyaan yang cukup menarik, saya jawab di chat ya. Karena ada yang menarik tapi kita kelewatan, sempat saya jawab barusan. Ya. Mau mungkin dijawab nih kalian? Udah, itu di situ tadi. Jadi ini tadi ada yang bertanya tentang replikasi misalnya from the Ark yang ada di Kediri atau bentuk-bentuk lain yang memang menjadi displace ya. Kenapa tiba-tiba di Kediri ada bentuk seperti di Eropa? Tetapi justru di situ kita bisa melihat bahwa bagi masyarakat di sana bayangan tentang utopia dunia modern itu seperti yang di Paris gitu kan. Jadi mereka ingin menciptakan gagasan tentang kota Kediri yang modern dengan merujuk apa yang di Paris gitu, ketimbang misalnya mencari apa yang terjadi di Kediri itu sendiri. Menurut saya ini terjadi di banyak tempat ya. Kita lihat di mall-mall di Indonesia juga banyak sekali kan patung-patungnya patung Yunani gitu. Jadi kadang-kadang saya
juga bingung kenapa kita seolah-olah masuk ke kerajaan Yunani kuno gitu kan, kalau ke beberapa mall di Jakarta itu. Saya kira jawabannya itu aja. Jadi ada semacam perasaan inferioritas terhadap sejarah kita sendiri. Lalu bagaimana kalian? Ya, kalau tidak ada yang mengkritik, memang ini akan menjadi sesuatu yang jangka panjang ya. Saya kira, misalnya, saya nggak tahu ya, apakah di arsitektur misalnya ada satu mata kuliah atau satu diskursus besar tentang arsitektur pasca kolonial gitu ya. Itu yang saya kira perlu banyak dibongkar gitu. Kalau itu sudah bisa menjadi satu wacana besar, saya kira kita bisa mempengaruhi pengampu kebijakan untuk tidak bersikap inferior terhadap sejarah kita sendiri dan tidak selalu merujuk bahwa yang modern itu selalu ada di Eropa atau di Amerika gitu. Jadi saya kira ini menjadi tantangan untuk teman-teman arsitektur, misalnya bisa nggak kita membangun satu stream baru arsitektur pasca kolonial misalnya. Yap. Terima kasih Kali atas responsnya. Memang ini jadi sebuah perdebatan di akademia juga gitu ya, untuk sebuah diskursus akan sebuah histori sendiri. Tapi saya pikir sudah dalam diskusi ini dan dibongkar sampai saat titik ini, saya sangat gembira gitu dan menantikan kuliah selanjutnya. Yeah. Oke, supaya ini jadi refleksi buat kita bersama. Terima kasih teman-teman, saya juga sangat senang pertanyaan-pertanyaannya juga membuat saya berpikir ulang tentang banyak hal dan saya kira kita bisa ngobrol lagi minggu depan. Ya, oke, kita kembalikan ke Satria ya Kali ya. Terima kasih ya Kali ya atas presentasinya. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih juga buat Satria dan Kirana ada di belakang layar untuk menulis notulensi. Juga ada Dimas dan Amel yang juga membantu ini. Tapi hari ini pada libur. Oke, gitu kali ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Ya. Kita kembalikan ke Satria. Silakan Satria. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Alia, Kak Rich. Baik. Silakan teman-teman bisa mengisi testimoni di link yang sudah saya bagikan tadi ya, untuk supaya feedback bagi kami dan pemateri. Setelah itu seperti biasa kita akan foto bersama ya. Mohon teman-teman bisa menghidupkan video masing-masing. Oke, sip, keren. Oke, kita mulai dari sini ya. Baik. 1, 2, 3. Oke, next page. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. Baik, kuliah ini akan bersambung ke minggu depan bersama Kak Alia lagi yang akan membahas tentang street art gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di pekan depan. Selamat berakhir pekan. Tentu saja di Omaha masih banyak kuliah yang bisa teman-teman ikuti. Silakan update di sosial media. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Alia, terima kasih Kak Rich dan teman-teman semua. Saya akhiri ya. Selamat siang.